Saya mau jawab satu komentar dari teman kita nih. Tentang istilah anak nihabing, dari bahasa apa. Komentar ini muncul di video YouTube saya yang berjudul tanggapan tentang pernikahan Marpariban bukan asli budaya Batak. Oke, yang pertama saya mau jelaskan dulu tentang judul video YouTube saya tentang pernikahan Marpariban. Topik persoalan dalam video YouTube saya itu bukan tentang bahasa Marpariban yang bukan asli dari bahasa Batak. Itu dulu kita paham. Tetapi fokus persoalan yang saya angkat adalah tentang praktek pernikahan Marpariban, yang mana pernikahan Marpariban itu bukan budaya asli orang Batak. Kalau kata Marpariban jelas itu bahasa Batak, tidak ada di bahasa Ibrani, tidak ada di bahasa Yunani, dan tidak ada di bahasa daerah lain, hanya ada di bahasa Batak. Tetapi prakteknya yang saya lihat secara hemat saya itu bukan praktek awal yang diterapkan di dalam adat Batak. Sampai di sini dulu saya terangkan topik masalah dari video YouTube yang saya buat dengan judul tanggapan terhadap pernikahan Marpariban bukan asli budaya Batak. Kita masuk pada topik pertanyaan tadi. Topik pertanyaannya adalah molo istilah ni anak niaping dia doi adong. Ya, saya mau tanggapi pertanyaan ini berdasarkan analisa saya. Yang pertama dia mau bertanya dari mana bahasa anak niaping. Jelas kata habing itu adalah bahasa Batak. Jadi jangan kita cari di bahasa Inggris, jangan kita cari di bahasa Jerman, jangan kita cari di bahasa Prancis, jangan kita cari di bahasa Ibrani maupun di bahasa Yunani. Tidak ada. Tidak ada di dalam kamus itu. Yang ada itu hanya di kamus bahasa Batak. Habing artinya kambing atau seekor ternak yang sering diternak banyak orang. Jadi kalau dibilang anak nihabing berarti anaknya kambing. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau kita terjemahkan sampai di situ paham dulu kita. Supaya kita jangan gagal paham. Ya, yang kedua, dari pertanyaan ini sebenarnya ingin mempermasalahkan tentang satu keluarga yang secara turun-menurun menikahi perempuan dengan marga yang sama. Misalnya marga Tambunan, mulai dari Raja Tambun sampai keturunan-keturunannya yang kesekian menikahi Buru Manurung. Maka Manurung sudah menjadi induk dari marga Tambunan. Ada yang mengistilahkan hal tersebut sebagai anak nihabing, yang artinya anaknya kambing Manurung. Tetapi ada juga yang mengatakan anak ni abing-abing, yang artinya marga Tambunan adalah anak yang dipangku oleh marga Manurung atau digendong oleh marga Manurung. Pengistilahan ini menjadi kacau karena hampir sama logatnya antara anak niabing dengan anak ni abing-abing, sehingga orang lebih condong mengatakan anak nihabing. Padahal pengistilahan anak nihabing ini tidak jelas. Apakah dia sedang berbicara soal bentuk nihabing, berbicara tentang sifat dari habing, atau berbicara soal pola hidup habing? Kan nggak jelas ini. Tetapi kalau dikatakan anak niabing-abing, ini jelas bahwa berasal dari kata dasar abing, yang artinya dipangku atau digendong. Maka kalau ditanya sama saya, sedia do haroroni anak nihabing,
Kalau mengikuti Tarombo yang saya terangkan soal Manurung dan Tambunan itu, saya katakan tidak tahu. Karena saya bukan anak kambing dari Manurung. Tapi saya anak yang dipangku oleh marga Manurung. Yang mana marga Manurung telah menggendong kami dari lahirnya sampai kepada saat ini. Melalui borunya, yaitu boru Manurung, yang dinikahi opung kami Raja Tambun, dan juga dinikahi beberapa keturunan dibawa dari Raja Tambun. Makanya pengistilahan yang tepat menurut pandangan saya adalah anak Ni Abing-abing, bukan anak Ni Aping. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat dengan apa yang saya katakan, boleh kita diskusi sehat di kolom komentar. Apa pandangan saudara? Apakah anak Ni Abing atau anak Ni Abing-abing? Atau masih ada istilah lain di luar dari yang dua saya sebutkan tadi? Boleh ditambahi di kolom komentar. Salam darah Batak.